Halo manusia-manusia berbudaya jagat. Ya, ini dia berita game mingguan yang kelima. Buset dah, minggu ini banyak banget berita menarik. Dari GTA 6, ya trailer GTA 6 udah dirilis kan. Terus berita TGA 2023. Wow, itu menarik banget. Kita mulai aja langsung yuk. Berita pertama, tentu saja kita bahas dulu TGA 2023. Oh, pasti udah ribut nih kalian nih. Harusnya menang ini nih. Kita lihat yang pasti Game of the Year-nya Baldur's Gate 3. Yang gua kaget adalah tetap kenapa? Alan Wake-nya banyak cuy. Iya, awalnya lumayan gitu ya. Banyak best game naratif, direction, art direction. Gila banyak banget. Bahkan Zelda cuman dapat Best Action ya? Best Action Adventure. Action Adventure game. Yeah. Beberapa tapi tetap sesuai dengan prediksi kita. Ya, obrolan kita kayak misalnya si Best Score Final Fantasy 16 gitu. Soken. Ongoing Cyberpunk 2077. Ya maaf ya Genshin ya. Udahlah, sudah. Yang penting dapat ini sudah dinominasikan. Dapat bansos tetap jalan. Tetap jalan. Game for Impact dimenangkan oleh Chia. Iya, sayangnya Game Indo nggak menang. Tapi pas gue lihat sendiri juga Chia juga punya kualitas yang memang lebih bagus. Jadi untuk F-Space for the Unbound bisa di sana saja itu sudah wow banget sebenarnya. Emang hebat sekali. Karena pesan yang disampaikan kan soalnya fokusnya di sana. Tapi mungkin ada aspek lain yang membuat Space for the Unbound tidak bisa memenangkan Games for Impact. Ya tapi paling enggak si siapa pemiliknya Toge Production sempat muncul di kamera gitu. Tapi kita pakai batik ada keren. Gitu. Oke. Paling enggak ya dia masuk kamera dikit lah gitu. Terus ada apa lagi? Yang sesuai prediksi lagi Back Section Game. Armored Core sudah pasti di di action game gitu loh. Terus Baldur's Gate 3 lumayan banyak ya. Ya lumayan banyak. Tapi yang paling no brainer adalah ketika kita melihat kategori Best RPG. Ya memang sudah seharusnya. Yang gua agak kaget itu adalah ini mana tadi? Community support bukan. Audio design tuh keren-keren sebenarnya. Tapi Hi-Fi Rush bisa menang di sini. Memang karena dia fokusnya musik soalnya gitu. Gua kan kemarin akhirnya nyoba ya di Xbox Game Pass. Wah, ini keren sih. emang kalau misalnya audio design yang enggak bagus, game ini enggak jalan. Jadi emang full banget gitu loh untuk make si audio desainnya ini. Tapi gue pribadi sebenarnya lebih menjagokan Alan Wake 2 sebenarnya, tapi sayangnya tidak gitu. Soalnya untuk survival horror gitu, untuk urusan desain suara lumayan imba gitu Alan Wake 2. Tapi ternyata yang menang Hi-Fi Rush. Siapa yang gak menang? Paling gak satu buat Tango gitu. Iya. Oke. Kalau kalian sendiri bagaimana? Sesuai dengan harapan kalian tidak? Coba tulis komen aja. Oke. Sekarang masih di Game Awards. Masih Game Awards. 2023, ini berita kedua datang dari gua. Kemarin udah bahas juga sama Plat. Jadi ya kita akan bahas soal namanya OD atau Overdose. Jadi ya gua harus ngomongin soal Hideo Kojima karena gua memang fans dan memang proyek menarik. Jadi finally Hideo Kojima dan Xbox Game Studio announce project mereka namanya OD atau Overdose gitu. Nah, udah pasti yang pertama mereka rekrut aktor aktris gede, itu yang pertama. Yang kedua juga confirm mereka nggak pakai engine-nya Horizon Zero Dawn, which is punya Sony, kan nggak boleh gitu ya. Ini game-nya Xbox. Ya mereka pakai Unreal Engine 5 dengan teknologinya MetaHuman, yang manusia bukan AI tapi manusia digitalnya imba gitulah. Itu bukan yang patch. Enggak kayaknya. Jadi ya kita nggak tahu teknologi kayak gimana, tapi yang pasti realistis banget gitu di teaser pertama. Terus yang ketiga juga ini katanya mau pakai cloud computingnya Microsoft, tapi belum ketahuan kayak gimana. Yang keempat, bawa Jordan Peele. Itu Jordan Peele gue kaget sih ada di sini. Iya gila, gue juga nggak nyangka gitu dia ikut ini project. Kalau ada Jordan Peele, kalau dari sisi cerita, udah pasti absurd deh. Iya, gue terus lu gabung sama otaknya Kojima. Otaknya Kojima ini bakal sampai apa nih gamenya nih? Gue merasa horor, ada Jordan Peele yang ceritanya aneh campur Kojima gitu. Waduh, itu udah aneh banget tuh mas. Gue penasaran banget. Semoga tidak parah banget deh.
nggak kemana-mana banget. Iya, Tapi katanya kemana-mana. apa terobosan terbaru. Terobosan terbaru. Waduh. Terus si Kojima juga sesumbar katanya, hey, Jordan Peele itu bukan satu-satunya yang kita bawa loh, kita punya Banyak sineas lain. banyak sineas lain yang kita belum announce. Yang dia claim adalah The Avengers-nya. Avengers. The Avengers, man, gila. Avengers. Gue gak tau dia jadi siapa The Avengers. Mungkin dia jadi Thor or something kali. Tapi ya basically katanya dia akan jadi project gede. Dan gue rasa Microsoft kayaknya siap buat bayar dia mahal buat Pastinya. ya lu maunya apa sih gitu ya, gue bayar dah gitu. Mau Jordan Peele gue bayar dah gitu. Gue masih penasaran sih, dia pakai ranah cloud, yang dipakai komputasi cloudnya tuh apa gitu loh. Ya gue gak tahu, mungkin make sure misalnya kayak mungkin gamenya bisa jalan di mobile dengan misalnya mungkin ya kayak dia punya computing di server Microsoft buat render, terus mainnya di mobile gitu. Jadi available buat semua device or something gitu. Ini akan menarik sih kalau pas rilis, tapi ini belum ada tanggalnya pun. Gameplaynya juga masih belum tahu, tapi yang pasti si Kojima lewat PT zaman dulu itu udah membuktikan kalau dia bisa bikin game horror yang oke gitu. Jadi ya lumayan excited gue. Kita tunggu saja nanti gamenya Kojima ini. Howdy. Nah, ini juga ribut nih. Mau nggak mau. Jadi ya berita ketiga datang dari gue lagi. Kita akan ngobrolin semua hal soal GTA 6. Wait, finally. Gitu. 10 tahun menunggu, 10 tahun bertahan dan GTA 5 kita finally ketemu GTA 6. Akhirnya. Si Rosa udah bilang, udah gue udah nggak mau jualan GTA 5 lagi gitu. Jadi ya trailer pertama yang keluar langsung mecahin rekor Guinness sebagai trailer pengumuman game paling rame. Sekitar 80 juta view lebih. Itu udah dipotong sama leak padahal ya. Iya, udah potong sama leak padahal. Terus sekitar 80 juta view di YouTube dalam 24 jam. Terus juga sempat ada kekhawatiran nih apakah karena saking bagusnya visualnya banyak yang bertanya kira-kira apakah ini memang in-game atau cinematic pre-render gitu. Nah, terus analis teknis paling ngetop di industri game sampai analis di The Foundry itu udah confirm kalau semua trailer ini diambil real time in-game engine. Itu nomor satu. Kedua, dari beberapa bukti dalam trailer juga support ray tracing gitu. Jadi ya ini akan jadi memang improvement visual yang oke banget dari Rockstar. Karena orang sering lupa kalau GTA 5 tuh game PS3 bro, bukan PS4 gitu. Jadi orang sering compare sama GTA 5 gitu. Karena game PS4-nya tuh RDR 2 bukan GTA 5 gitu loh. Lompatnya generasinya 2 cuy. 10 tahun cuy. Gila. Jadi ya gak heran lu bisa rambut fisiknya imba, terus lu bisa lihat ya banyak detail kayak cahaya segala macam realistis banget. Tapi keren ya banget gue pas main anjir ini keren banget sih. Terus gamer PC pada teriak nih gimana caranya gue bisa main? Tenang gamer PC lo belum kebagian. Belum kebagian sayangnya. Bisa mau kebagian. 400 GB berapa? 700 GB. 700 GB itu nggak mungkin itu rumor doang. Rumornya dia. Jadi ini bakal keluar 2025 tapi buat PS5 sama Xbox Series doang. Kayaknya si Rockstar kebijakan kemarin yang jualan PC terlambat itu ngasilin cuan gede gitu. Jadi ya mereka ulangi lagi di sini gitu. Bukan karena masalah teknis ya, karena mereka ngerti lah masa mereka nggak bisa bikin game PC kan, nggak mungkin kan? Bisa, pasti bisa lah. Pasti bisa. Tapi karena kadang-kadang gamer konsol itu goblok, dia habis beli yang PS5, entah tahun depan PC keluar yang lebih imbang dia beli lagi. Double dip. Terus entah PS6 keluar lagi dia beli lagi. Jadi 3 kali beli untuk satu game yang sama. Jadi Rockstar tahu itu. Dan mereka memanfaatkan itu celah gitu. Anda yang punya duit memang ya. Nah, hal terakhir soal GTA 6 juga, please ingatkan teman-temanmu yang hanya main game bajakan, taunya bajakan doang, dan tidak punya otak buat mikir apakah gamenya udah keluar atau enggak. Supaya berhati-hati. Ingat gamenya di trailernya aja 2025 gitu. Sekarang sudah ada bajakannya gitu di gimana Google. ceritanya coba? Tapi karena teman lu tidak mikir atau anggota keluarga lu susah pikir, kalau mereka lagi pengen download GTA 6 kasih tahu lu, bro GTA 6 udah keluar di situs bajakan gitu. Lu langsung tempeleng aja di tempat, terus lu tendang, lu drop kick, lu suplex gitu. Karena ini semua udah bermunculan dan mereka semua adalah situs-situs malware. Jadi hati-hati kalau misalnya lu pengen download GTA 6 jangan TOLOL banget karena belum keluar gitu. Jadi ya tahan diri dulu. Demikian buat berita ketiga dan sekarang gitu. Gue rasa yang kena banyak ya. Gue rasa banyak. Karena banyak orang yang nggak ngerti gitu. Taunya pengen wah GTA 6 download gitu. Padahal terlalu kebawa hype. Iya, terus dia bingung ntar filenya semua jadi exe semua. Terus tolong aku gitu. Gue benci banget orang-orang begini. Terus keluar dijaga dia komunitas. Kenapa saya begini? Kok GTA 6 gue gak jalan ya bro gitu.
Oke, kita masuk ke Capcom. Ada Gua apa lagi nih. Oke. Berita keempat gua akan langsung hajar. Jadi kita baru kemarin di TGA memang baru announce Monster Hunter Wilds, which is project baru. Dan anehnya karena 2024 kita ketemu Dragon's Dogma 2, 2025 Monster Hunter Wilds, tumben tidak ada Resident Evil gitu. Oh, nggak ada apa Resident Evil yang lain. Ya, yang lain gitu. Jadi ya, tapi tenang aja kata si Capcom, selain Resident Evil utama, which is bakal ada Resident Evil 9 nanti, mereka akan bikin lebih banyak project remake game Resident Evil lama gitu. Nah, mau seberapa banyak? Ya gue nggak tahu kira-kira seberapa banyak. Satu aja dari remake sekali kan? Satu udah sekali, 2, 3, 4, berarti udah 4 project. Terus apa 5 masih terlalu baru? 5 gue nggak ngerti juga gimana remake. Karena gini, kita belum tahu kira-kira mereka mau remake yang mana, kita belum tahu. Cuma mereka bilang buktinya tuh udah sukses bro gitu. Kita tahu ini ngasilin duit, jadi kita akan bikin lagi. Nah, lu bayangin kalau nomor 5, lu nembak orang kulit hitam di tahun 2023. Yang satu desa isinya orang kulit hitam semua. Apakah akan diterima? Apakah akan bahagia Capcom? Iya. Di tahun zaman dulu sih masih Oke gitu. Sekarang gua akan tembakin orang-orang Afrika. Dengan orang kulit putih satu. Tapi ada satu Resident Evil lain yang mungkin akan di remake yang di DS mungkin. Oh bisa jadi. Ada banyak potensi, ada Code Veronica atau mereka kalau mau balik ke multiplayer ada Outbreak segala macam. Tapi kalau mereka memang mau bikin Resident Evil 5, gue penasaran apakah mereka tetap bisa bikin lu nembak orang kulit hitam doang di tahun 2002. Kita pertanyaan. Pertanyaan bagus tuh. Dari Capcom ke Capcom lagi. Nah, kali ini dari Street Fighter 6 berkolaborasi dengan salah satu anime favorit saya, Spy X. Hah? Doyan? Doyan, gue nonton gue Spy X Family. Ini ada anime pendeknya, jadi waktu ngeluarin ada trailernya, orang-orang awalnya pada nggak percaya. Wah, fanmade enggak? Ini official guys, official. Sayangnya ini baru tanggal 9 Januari 2023. Jangan kayak gue. 24, sorry. Gue masih salah lagi. Gue sempat salah baca. Kayak gue pakai Desember. Kemungkinan terbesarnya ya pasti kostum untuk Chun-Li ya, karena di sini kan di trailernya itu Yor salah satu karakter Spy X Family lawan si Chun-Li. Kemungkinan skin untuk Chun-Li itu udah kayaknya most likely akan di sana. Tapi untuk yang lain-lain kita nggak tahu apakah aksesoris buat yang free roamingnya dia kan udah ada kayak live service-nya dia juga kan ya. Dan ada apa lagi yang mau di sana? Kok nggak yang ngeracik animenya, yang ngeracik trailernya cuy. Iya, Studio Wit cuy. Berumahnya kok imba banget gitu pas nonton. Itu Konosuba bukan sih ya? Konosuba kalau nggak salah. Ya. Tapi kalau menurut sendiri, oke, misalnya di battle selesai nih, sampai kelar, Yor lawan Chun-Li siapa yang menang? Yor lawan Yor tuh boleh pakai senjata api nggak sih? Dia nggak pernah pakai senjata api. Dia cuma pakai yang tongkat yang tusukan itu doang. Oh, tapi dia nusuk ya? Nusuk doang, nusuk sama mukul. Si Chun-Li bisa proyektil. Chun-Li bisa proyektil. Tapi dari segi kekuatan, kita ngegig dikit ya guys ya. Dari segi kekuatan, Yor itu bisa mukul baja cuy. Baja apa? Maksudnya tembus gitu? Jedar, bengkok bajanya. Oh. Tapi Chun-Li itu dikasih predikat karakter cewek dengan tendangan tercepat. Jadi speed lawan power nih gitu. Kalau misalnya menang siapa? Kalau misalnya adu kayak di poster ini, ya harusnya sih Yor ya. Oh, lu lebih megang Yor ya? Harusnya sih Yor ya. Kalau gue pribadi sih Chun-Li sih sebenarnya. Oh. Karena orang sering lupa kalau Chun-Li itu dia bisa Kikoso yang gitu. Yang itu terus ada yang satu mutar badannya itu. Jadi gue pikir kayak gimana cara Yor bisa nembus tenaga dalam tuh gue masih belum dapat make sense. Tapi banyak juga yang menangin si Yor gitu. Jadi karena ya again Yor ya kalau ngeliat imba banget gitu loh. Oh, gue baru tahu. Gue belum ngikutin lagi sih. Tapi memang imba sih. Emang imba. Nah, kita obrolin sedikit Honkai Star Rail dan Genshin Impact. Saya tahu beberapa dari kalian akan merasa kecewa. Tapi gini, kita yang bahagianya dulu deh. Yang bahagianya adalah Honkai Star Rail menang di game mobile terbaik. Dan buat gue ini
yang gue kan udah melihat dan nyoba main beberapa game yang ada di situ kan ya. Gue bisa ngomong kalau Honkai Star Rail menang make sense gitu loh. Oke gitu. Lu wajar untuk menang gitu. Kenapa? Kalau optimalisasi buat lu main di mobile itu enak banget soalnya. Tinggal auto, gak perlu gamepad. Kenapa Genshin gak ada gamepad? Gak perlu gamepad dan lain-lain. Itu enak banget. Dan berbeda dengan tahun lalu di mana Genshin melawan Marvel Snap, terus Marvel Snap-nya yang menang. Itu gue juga ngerti gitu loh. Marvel Snap itu adiktif itu sebagai mobile game gitu. Jadi kalau pas tahun ini pas keluar lihat listnya, Honkai Star Rail gitu loh. Gue tidak akan mendukung Final Fantasy 7 karena gue belum main. Karena tidak tersedia di Indonesia. Tidak tersedia di Bukan Indonesia. salah kita. Square Enix, tolonglah. Kenapa harus region lock gitu. Lalu Genshin Impact itu kalah di ongoing. Nah, tapi gini. Okay. Jangan kesel guys. Masih dapat bansosnya. Semua masih dapat bansosnya. Honkai Star Rail dapat 1.600 target ya. 10 kali pull. Terus Genshin Impact dapat 800 primo game. Setengah kali pull. 5 kali pull. Enggak sampai 5 kali bahkan. Tapi dapat lah pokoknya. Tetap dapat karena masuk nominasi. Gua akan ngomong gini. Kalau ongoing yang tahun lalu dari tahun ke tahun tuh yang menang si Final Fantasy 14. Itu segitu bagusnya update mereka sehingga bisa menang. Tahun ini memang sebenarnya Genshin Impact itu punya update yang bagus, tapi memang harus gue akui tidak bisa mengalahkan Cyberpunk. Cyberpunk itu segitu bagusnya untuk ongoing. Iya, benar. Gitu. Jadi konten yang diberikan segitu berkualitas ya, bukan berarti Genshin Impact tidak berkualitas ya, tapi kan kita adu kualitas kan di sini ya. Kita adu kualitas mana yang lebih baik, bukan artis satu-satunya. Kita goreng. Tapi sudahlah gitu loh. Kalaupun kalah ya sudah gitu. Yang menarik. Ingat guys, Player's Voice Player's Voice kan kalah ya sama Baldur's Gate ya. Ingat, bukan berarti gamenya jelek. Player's Voice itu ya komunitas yang berantem. Masalah popularitas. Semua game yang ada di Player's Voice menurut gua, jadi game yang community base, kategori community base ini itu bagus-bagus. Ada Spider-Man, ada siapa lagi kemarin, ada Baldur's Gate, ada Tears of Kingdom juga ya kalau nggak salah ya. Tears of Kingdom juga ada. Ya, Genshin Impact dan satu lagi gue lupa apa. Itu gamenya bagus-bagus, jangan salah. Tinggal ini aja, tinggal siapa yang kuat untuk untuk vote aja. Tapi tahun ini ya memang Baldur's Gate yang menang sebagai komunitas. Tapi gue merasa gini, gue nggak tahu apa kalau merasa atau enggak, tapi salah satu keputusan terbaik dari The Game Awards adalah mereka tidak showcase berapa persen. Iya, itu benar. Karena gue yakin kalau di misalnya kayak Baldur's Gate 40%, Genshin Impact 39%. Kayak tahun lalu ya. Ya, kayak tahun lalu pasti bakal rabid banget. Bakal rabid banget. Ya, tahun ini dikurangin supaya tidak kayak tahun lalu gitu. Jadi kayak tidak ada pergerakan massa akar rumput untuk tahun lalu. Tapi tahun lalu tuh emang ada salah di triggernya. Ya, triggernya. Ya tahu sendirilah ya, komunitas Genshin seperti apa. Saya tidak bisa menyalahkan. Kalian yang nonton mungkin itu bukan saya. Memang bukan kalian. Iya. Kan itu bukan kalian. Tenang saja, itu bukan kalian. Gue ngomong gitu tahun dibakar anjir. Tenang. Tahun depan berantemnya 3. Ada Zenless Zone Zero, Honkai Star Rail sama Genshin Impact. Good luck ke tahun depan. Mari perang bansos. Ya, belum ada Wuthering Wave juga. Waduh. Perang bansos. Nah, ngomongin soal Genshin Impact supaya gue gak dibakar terus-terusan ya. Kita akan ada event Festival Kenangan Tevat Genshin Impact di Jakarta. Gue gak ngomong di Indonesia ya. Kemarin gue bikin berita ada di Indonesia, tapi pada ngomong di Jakarta doang. Indonesia emang Jakarta doang gitu mulu. Di Jakarta, gue ngomong di Jakarta. Kali ini gue ngomong di Jakarta. Itu tanggal 13 Desember sampai 22 Desember. Lokasinya di Gading Festival. Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Jadi akan ada apa aja nih di sini nih? Sesi warna-warni Genshin Impact disediakan untuk beli. Ada merchandise. Merchandise-nya baru lagi yang nggak pernah di SEA gitu.
Yang gue kaget di sini dia jual mousepad 200.000. Iya, official. Official mousepad 200.000. Terus dia punya Ningguang juga merchant Oh iya, figur Ningguang 3,351 3.351.000. Katanya impor lebih mahal ya, jauh lebih mahal katanya. Lebih mahal. Ini official lagi. Ini official cuy. Itu aduh. Ya gimana ya gitu. Gue jual apa ya? Aduh, pas lagi sibuk lagi. Tapi ya gak cuma merch doang, ntar lu kalau misalnya ke event itu akan ada event-event kayak tantangan, misalnya ada ya lomba lari lewatin Taifan, ada challenge Abyss challenge, terus ada juga cepet-cepetan lawan boss segala macam. Kalau menang ya lu dapat merchandise juga. Jadi gitu. Ya nikmati teman-teman, nikmati. Kalau kalian menganggap semua event Wibu itu event Genshin Impact, kali ini event Genshin Impact-nya beneran. Jadi bener-bener nikmati saja. Hoyoverse. Gitu. Ada cosplayer juga kok. Jadi kalau misalnya kesana pengen foto-foto sama cosplayer ada. Bukan kita cosplayernya, tenang aja. Tenang saja. Gue akan jadi Ayaka. Mati. Itu dia tadi berita minggu ini. Banyak yang seru ya. Seru GTA sama TGA. Aduh, kita nggak tahu ke depannya ada apa lagi. Tapi buat minggu ini kayak hype-nya tahun ini banget sih, bener-bener. Nah, bagaimana kalau teman-teman? Ada yang menurut kalian apakah GTA 6 akan menang tahun 2025? TGA udah ya anjir cepet banget ya. Kalau gue penasaran nih, kalau misalnya antara Yor lawan Chun-Li siapa yang menang? Gue pengen tahu lu. Keluarin tuh argumentasi, gue pengen tahu. Karena menurut gue Chun-Li menang, Dead battle. Chun-Li. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi. Dadah. Gue jadi Noel, oke. Dicariin gue ntar ya langsung dibakar di tempat, digoreng.